kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat umur, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saya selaku moderator untuk selalu mengingatkan teman-teman semua mengikhlaskan niat lillahi ta'ala agar kajian kita dapat bermanfaat pada malam hari ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Saya selaku moderator mengingatkan teman-teman semua untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ketika Syekh menyampaikan materi dan juga mencatat kajian kita malam hari ini dan tertib. Nanti ada sesi tanya jawabnya di saat Ustadz dan juga Syekh menyampaikan materi. Semoga kita dapat menjadi pendengar yang baik. Nah, dan menyediakan buku dan pena untuk mencatat hal-hal yang perlu kita catat. Dan juga kita semoga tetap istiqomah mengikuti kajian pada malam hari ini sehingga nanti selesai. Mungkin itu saja Ustadz. Silakan Ustadz dilanjutkan. Terima kasih. نعم شيخ تفضل. نحن بأي سؤال؟ السؤال الثاني والثلاثين تكلم عن قراءة القرآن على الميت. نعم لحظة. الثاني والثلاثون. نتكلم على قراءة القرآن على الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. قراءة القرآن على الميت. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويدخل في الخير البر والمعروف كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره. نعم. Setelah Syekh mengucapkan hamdalah salawat Nabi, beliau mengingatkan agar kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu memulai kajian ini menjelaskan bahwasannya membaca Al-Qur'an untuk mayit itu sesuatu yang diperbolehkan. Dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya atau yang di situ maknanya adalah kalian lakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Dan termasuk di antara kebaikan adalah berbuat baik. Nah, termasuk al-khair di situ adalah berbuat baik, yaitu seperti membaca Al-Quran untuk mayit. Naam Syekh. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقرأوا ياسين على موتاكم رواه ابن حبان وصححه. فهذا دليل قراءة القرآن خير، ودليل من الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. وقد أجمع أهل الحق على جوازه ونفعه، على جواز قراءة القرآن الكريم للميت المسلم، وأن الميت المسلم ينتفع بذلك. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, Iqra'u ala mautakum Yasin, yang artinya bacakanlah kepada orang-orang yang sudah meninggal apa? Yasin. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, berarti juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini menunjukkan bahwasannya membaca Al-Quran atau membaca Yasin untuk mayit itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama telah bersepakat bahwasannya ini boleh dan bermanfaat untuk mayit. Naam Syekh. وفي لفظ للحديث ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم. هذا دليل آخر على جواز قراءة القرآن، قراءة سورة ياسين جزء من القرآن. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. Dalam riwayat lain tentang hadis ini disebutkan Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullaha ta'ala yuridullaha tabaraka wa ta'ala wad daral akhirata illa ghufira lah wa qara'uha ala mautakum. Syekh, ma makna qalbul Quran huna? ما سمعته من الشيخ أي أنها من القرآن، لكن ما معناها تحديدا لم أسمع. Hadis ini menunjukkan bahwasannya membaca Yasin itu diperbolehkan untuk mayit, ya, diperbolehkan baca Yasin untuk mayit. Dan Yasin adalah bagian dari Al-Quran, jadi membaca Al-Quran untuk mayit itu diperbolehkan. Naam Syekh. وإذا قيل إن بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، فالجواب ما قد ذكره الإمام النووي في مقدمة الأربعين النووية بقوله اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقراءة القرآن على الميت المسلم من فضائل الأعمال. Seandainya dikatakan ada orang yang menyanggah dengan mengatakan bahwasannya sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, lalu bagaimana kita menjawabnya? Kita menjawabnya dengan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahwasannya para ulama telah bersepakat bahwasannya boleh untuk mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, keutamaan amal atau amal-amal yang utama, amal-amal yang sunnah misalnya. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu ada yang mengatakan itu didhaifkan oleh ulama. Walaupun itu hadis yang dhaif, boleh diamalkan untuk fadailul a'mal, dan membaca untuk mayit, membaca Yasin untuk mayit itu termasuk fadailul a'mal. Berarti boleh diamalkan. نعم شيخ. وإذا قيل المحتضر فحسب، أن المراد ما تكون محتضر فحسب، فالجواب ليس في الحديث تخصيص بالمحتضر. كلمة موتاكم تحتمل المحتضر وتحتمل الذي مات من قريب أو من بعيد، فلما تخصصون بشيء ولم يرد بذلك تخصيص؟ نعم. Seandainya ada yang mengatakan bahwasannya di sini yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang akan mati, yang dalam sakaratul maut, ya.
Hanya itu saja. Adapun orang yang sudah mati tidak boleh dibacakan Yasin. Ya, seandainya dikatakan seperti itu, maka kita jawab bahwasannya dalam hadis tidak ada pengkhususan untuk muhtadhar, untuk orang yang mau mati, yang akan mati. Ya, tidak ada pengkhususan seperti itu. Karena kalimat mautakum itu mencangkup orang yang muhtadhar, yang akan mati, juga mencangkup orang yang sudah mati, baik baru mati dalam jangka yang dekat ataupun sudah lama meninggal. Ya. Naam Syekh. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره. الحافظ ابن حجر في شرح البخاري قال عن هذا الحديث: أخرجه الطبراني بإسناد حسن. فإذا هذا دليل ثابت على أن النبي أمر بقراءة شيء من القرآن، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، وفي الحديث الذي مر سابقا بياسين. فمعنى ذلك أن قراءة القرآن على الميت المسلم جائز. النبي أخبر بذلك. Nah, begitu pula di antara hadis yang menunjukkan bahwasannya boleh membaca Al-Quran untuk mayit adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamil Kabir. Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih. Jika salah satu di antara kalian meninggal, maka jangan biarkan lama-lama dan cepatlah mengkuburnya. Wal yuqra 'inda ra'sihi bi Fatihatil kitab, dan hendaklah dibaca di dekat kepalanya membaca Fatihah, dibacakan Al-Fatihah. Wa 'inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi, dan di dekat kedua kakinya dibacakan akhiran surat Al-Baqarah di kuburannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarhul Bukhari, dalam kitabnya yang Syarah Al-Bukhari, berkata tentang hadis ini bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Nah, dari semua hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, kemuliaan membaca Yasin, kemuliaan anjuran untuk membaca Yasin, anjuran untuk membaca Al-Fatihah, anjuran untuk membaca Al-Baqarah untuk mayit, maka ini menunjukkan bahwasannya kebolehan untuk membaca Al-Quran untuk mayit. Naam Syekh. فقراءة القرآن على أموات المسلمين جائزة. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جواز قراءة القرآن للميت عند قبره. فقد ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قرأ على القبر أول سورة البقرة وخاتمتها. روى ذلك الإمام البيهقي في السنن الكبرى بكتاب الجنائز، وحسنه الإمام النووي في الأذكار. نعم. Hal ini adalah sebagaimana yang difahami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami bahwasannya membaca Al-Quran untuk mayit di dekat kuburannya itu boleh. Ya, mereka mengatakan itu boleh. Bahkan telah diriwayatkan juga dengan riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau membaca di dekat kuburan, membaca surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah dan akhir ayat surat Al-Baqarah. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Naam Syekh. المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية كل أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم نصوا على جواز قراءة القرآن على الميت المسلم. فمن أقوال المالكية قالوا
أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال. انتهى كلام الإمام القرطبي في التذكرة. نعم. Para ulama dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, semuanya memperbolehkan untuk membaca Al-Quran untuk mayit. Termasuk di antara perkataan ulama Malikiyah adalah ada yang menjelaskan bahwasannya asal pengambilan kebolehan ini atau hukum ini diketahui boleh dari apa? Dari sodakoh. Karena sodakoh itu hukumnya boleh. Ya. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwasannya sodakoh itu diperbolehkan. Sebagaimana sampai untuk mayit pahala sodakoh tersebut. Ketika seseorang bersodakoh dan diniatkan pahalanya untuk mayit, itu tidak ada yang berbeda pendapat. Mereka mengatakan pahala sodakoh tersebut sampai kepada mayit. Begitu pula sampai pula kepada mayit bacaan Al-Quran, doa dan istighfar yang ditujukan pahalanya untuk mayit. Karena setiap dari yang telah disebutkan tadi adalah sodakoh. Ya. Karena sodakoh itu tidak terkhusus pada harta saja. Bacaan Al-Quran, doa, istighfar, itu pahalanya juga bisa dihadiahkan untuk mayit. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Naam Syekh. ومن أقوال الأئمة الشافعية كما قال النووي في رياض الصالحين، قال الشافعي: ويستحب أن يقرأ عنده، أي عند الميت المدفون، شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده، يعني كل القرآن، كان حسنا. انتهى. هذا نص لأحد الأئمة الشافعية، لكن في نصوص عند الشافعية أخرى غير هذه، لكن يكفي أن نذكر ولو نصا واحدا. نعم. Termasuk perkataan dari ulama madhab Syafi'i, perkataan dari Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahwasannya dianjurkan untuk membaca di dekat mayit yang telah dikuburkan sebagian dari Al-Quran. Seandainya mereka menghatamkan Al-Quran di dekat kuburan tersebut, maka ini lebih baik ya. Membaca sedikit dari Al-Quran itu boleh, dan seandainya mereka menghatamkan Al-Quran, maka itu lebih baik. Ini adalah penegasan dari salah satu ulama mazhab Syafi'i. Ya, cukup kita sebutkan satu saja, walaupun sebenarnya ada yang lainnya juga. Naam Syekh. نعم. ومن أقوال الحنابلة، هذا أحد الأئمة الحنابلة قال نص على ذلك، وغيره قال كذلك نص. ومن أقوال الحنابلة قال أبو بكر المروزي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي وقل هو الله أحد 3 مرات، ثم قولوا اللهم اجعل فضله لأهل المقابر، وقال: فإنه يصل إليهم. قال ابن المفلح: المقصد الأرشد. Di antara perkataan dari ulama mazhab Hambali adalah perkataan dari Abu Bakar Al-Marwazi, salah seorang ulama mazhab Hambali. Beliau mengatakan bahwasannya pernah mendengar dari Ahmad bin Hambal mengatakan, jika kalian masuk ke kuburan, ke pemakaman, maka bacakanlah ayat kursi dan bacakanlah Qul huwallahu ahad 3 kali. Lalu bacakanlah Allahumma ja'al fadlahu li ahlil maqabir. Ya Allah, jadikanlah
pahalanya atau keutamaannya untuk orang-orang ahli kubur di sini. Lalu beliau menyatakan bahwasannya pahala bacaan tersebut itu sampai kepada mayit yang di kuburan itu. Ini dinukil oleh Ibnu Muflih dalam Al-Maqsidul Arsyad. Naam Syekh. نعم، كل ذلك يدل على جواز قراءة القرآن على أموات المسلمين. نعم. Semuanya ini menunjukkan bahwasannya boleh dibacakan Al-Quran untuk mayit. Naam Syekh. وهاك نقلين عن عمدتين للوهابية. هلا ليس معنى أن نحتج بأقوالهم، لكن بعض أقوالهم تكون موافقة لما ورد في الشريعة. فابن تيمية في مجموع الفتاوى حين سئل عن حكم عمل الختمة لمن مات قال: من قرأ القرآن محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك. انتهى. Berikut ada nukilan dari kitab yang dijadikan pegangan oleh Wahabi, kelompok Wahabi. Tapi kita menukil di sini bukan untuk berhujjah ya. Kita di sini hanya menunjukkan saja bahwasannya bahkan di referensinya orang Wahabi ada yang menunjukkan bahwasannya membacakan Al-Quran untuk mayit itu diperbolehkan. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang hukum melakukan khataman Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran dengan niat yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, lalu menghadiahkannya untuk mayit, maka ini bermanfaat untuknya. Naam Syekh. وابن عبد الوهاب في أحكام تمني الموت صحيفة 75 قال: أخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده مرفوعا: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات. فهؤلاء الذين يحرفون يأخذون بقول من؟ فإذا كان أئمتهم ابن عبد الوهاب وابن تيمية قالا بحل ذلك وقد نصا على ذلك، عدا عن المذاهب الأربعة، عدا عما قاله النبي، فهؤلاء يتبعون من؟ يخالفون النبي ويخالفون أئمة المذاهب ويخالفون حتى أسيادهم الذين يتبعونهم. نعم. Begitu pula dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahhab, ini Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah, dalam kitab Ahkam Tamannil Maut halaman 75, bahwasannya telah diriwayatkan oleh Abdul Aziz pengarang Al-Khilal, kitab Al-Khilal, dengan sanadnya yang marfu', barang siapa yang masuk ke pemakaman lalu membaca surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksa dari mereka, orang-orang ahli kubur di situ. Dan dia yang membaca itu akan mendapatkan pahala sebanyak pahalanya orang-orang yang di pemakaman itu, di kuburan yang sudah meninggal. Nah, ini adalah nukilan dari Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah. Lalu bagaimana orang-orang Wahabi yang sekarang yang mereka memerangi kita karena kita membaca Al-Quran untuk mayit? Mereka sebenarnya ikut siapa? Padahal pemimpin mereka, junjungan mereka di sini Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan membaca Al-Quran untuk mayit itu diperbolehkan. Kenapa kok malah mereka itu mengharamkan membaca Al-Quran untuk mayit? Naam Syekh. نعم. وهذه قصة ورد ذكرها في كتاب العاقبة لعبد الحق الأزدي
قال حدثني أبو الوليد إسماعيل بن أحمد عرف بابن أفرند، وكان هو وأبوه صالحين. قال لي أبو الوليد: مات أبي رحمة الله عليه، فحدثني بعض إخوانه ممن يوثق بحديثه، قال لي: زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزبا من القرآن، ثم قلت له: يا فلان، هذا قد أهديته لك، فماذا لي؟ قال: فهبت علي نفحة مسك غشيتني وأقامت معي ساعة، يعني مدة من الزمن، ثم انصرفت وهي معي، فما فارقتني إلا وقد مشيت نحو نصف الطريق. انتهى قول عبد الحق الإشبيلي بكتابه العاقبة، صحيفة 127. نعم. Ada sebuah kisah, sebuah cerita yang disebutkan dalam kitab Al-Aqibah karya dari Abdul Haq Al-Azdi. Beliau mengatakan bahwasannya Abul Walid Ismail ibn Ahmad yang terkenal dengan Ibnu Afrond mengatakan kepadanya bahwasannya dia dan ayahnya adalah orang yang soleh. Keduanya adalah orang yang soleh. Abul Walid berkata kepadaku, meninggal bahwasannya ayahku meninggal, semoga Allah merahmatinya. Kemudian sebagian dari saudaranya atau sebagian dari ikhwannya yang dapat dipercaya ceritanya, yang dapat dipercaya perkataannya, menceritakan sesuatu. Apa ceritanya? Suatu ketika, yang cerita ini mengatakan, suatu ketika aku mengunjungi berziarah ke kuburan ayahmu. Kemudian aku membaca satu hizib dari Al-Quran. Satu hizib itu setengah juz. Kemudian aku mengatakan kepadanya, wahai fulan, aku telah menghadiahkannya untukmu. Lalu apa yang untukku? Lalu apa untukku? Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul aroma wangi. Di situ muncul aroma wangi yang sangat kuat. Dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ketika yang cerita ini sudah pergi, saya sudah pergi katanya, aroma itu tetap bersama saya. Tidak terpisah dari saya, tetap mencium aroma wangi tersebut. Hingga saya berjalan ke setengah perjalanan. Jadi ketika sudah jalan jauh ke setengah perjalanan, baru kemudian aroma tersebut hilang. Nah, hal ini disebutkan oleh Abdul Haq Al-Ishbili dalam kitab Al-Aqibah. Naam Syekh. نعم. فكل هذه النصوص دليل على جواز قراءة القرآن على أموات المسلمين، وأن أئمة الإسلام مجمعون على ذلك، حتى أن زعماء الوهابية قالوا بذلك، ابن تيمية وابن عبد الوهاب. فكيف هؤلاء يحرمون قراءة القرآن على أموات المسلمين؟ فقد يزعمون أنهم يحاربون البدعة وهم أصحاب البدعة. نسأل الله السلامة. Ya, tadi yang telah disebutkan adalah nas-nas penegasan bahwasannya diperbolehkan membaca Al-Quran untuk mayit. Dari Al-Quran, dari hadis, kemudian juga ada penegasan dari para ulama, ya, dari para ulama. Bahkan dari pemimpin ataupun junjungannya orang Wahabi Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab juga memperbolehkan hal tersebut. Entah dari mana orang-orang Wahabi yang sekarang itu memerangi kita dan mereka mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran untuk mayat itu tidak boleh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bahaya mereka. Naam Syekh. هل أحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار إلى هنا؟ Baik, apakah ada di antara para hadirin di sini yang ingin bertanya atau ingin meminta tambahan penjelasan? Silahkan. Moderator Izin mungkin Ustaz, bisa. Iya. mau tanya Ustaz, misalnya orang tua kita kan meninggal, apakah dia tahu kedatangan kita ke kuburan itu? Ya. Kita datang ke kuburannya, apakah orang tua kita tuh mengetahui anaknya datang gitu? Naam Syekh, yujad soal min ahadihim نعم. yaqul إذا جاء الولد إلى قبر الميت هل هذا الميت يعرف أن ولده يزوره في قبره؟ هل يعلم بذلك؟ هلا إذا كان الميت ما زال في القبر مثلا، ما زال حيا، ما زال في قبره هذا الميت، وأتاه زائر يزوره يعرفه. Ya, jadi kalau mayat di situ meninggal dan masih di situ ya mayatnya, kemudian datang orang yang berziarah ke situ, maka mayat itu tahu bahwasannya ada orang yang menziarahinya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustadz, Ya, ya, terima kasih. Kita kan biasa selalu melakukan kalau ada orang yang menghadapi sakaratul maut itu membacakan surat Yasin. ya. Katanya untuk mempermudah dalam menghadapi sakaratul maut. Sedangkan ajal manusia kan Allah sudah tahu. Bagaimana itu Ustaz? Pertanyaannya bagaimana? Eh, Diperjelas. Begini, katanya kalau kita membacakan surat Yasin pada orang yang sakaratul maut itu memudahkan lepasnya rohnya itu. Ya, Ya. Sedangkan Allah kan sudah mengetahui bahwa ajal manusia detik ini jam ini sudah mengetahui. Itu apa hubungannya Ustadz? iya. Baik, saya sampaikan dulu ke Syekh. Syekh, نعم. qiraatul Quran yani yuqra'u 'inda man bi sakratil maut yani hada litashili khuruji ruhihi hakada Syekh. ماذا؟ يقرأ القرآن عند المحتضر في حال سكرات الموت هذا لأي شيء هل هذا حتى يسهل خروج روحه. ما سمعت بهذا، لكن هو لما يقرأ الواحد شيئا من القرآن، قراءة القرآن إن كانت موافقة لما ورد عن رسول الله فيها ثواب، فيها أجر. فهذا الذي قرأ لما قرأ؟ ماذا فعل بقراءته؟ هل وهبها لذاك الميت؟ أم فقط أنه يريد أن يسمعه القرآن؟ أم ماذا؟ فعلى حسب هو ما أراد. قد يكون هو يقرأ لنفسه، يريد أن يهبها ثوابها لأحد غير الذي قرأت عنده، وما أدرانا. ماذا ينوي شيخ؟ هل ينوي أن ما المطلوب أن ينوي في هذا عندما الواحد يقرأ؟ يقرأ كي نعم. هو يستفيد. نعم. ثم إن أراد أن يهب ثواب ما قرأ لفلان يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت مثلا إلى فلان حيا كان أم ميتا، يجوز. Ya. Jadi tadi saya tanyakan ke Syekh, apakah faedah dari membaca Al-Quran di dekat orang yang sakaratul maut itu apakah mempermudah untuk keluarnya ruh sebagaimana yang itu masyhur di sebagian orang itu. Syekh belum pernah mendengar
mendengar tentang itu. Nah, apakah mempermudah keluarnya ruh atau tidak? Terlebih apalagi terus kemudian pertanyaan lanjutannya tadi bahwasannya Allah telah mengetahui bahwasannya ajalnya orang itu telah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana niat seseorang ya, dia niat untuk membaca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia mendapatkan manfaat dari bacaan itu. Nah, kemudian jika dia mau, dia bisa menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sakratul maut ini ataupun orang yang sudah meninggal, itu diperbolehkan. Semacam itu. Jadi diniatkan ya Ustaz ya, Iya, diniatkan kepada orang yang sakratul maut. Iya, diniatkan pahalanya bisa pahalanya dihadiahkan. ya Ustaz. Begitu kan biasa kita salah niat, sebenarnya selama ini salah niatnya. Diniatkan ya Ustaz ya. Ya, tadi Syekh nggak belum pernah mendengar bahwasannya membaca Ya. Yasin itu untuk mempermudah keluarnya roh, itu belum pernah mendengar seperti itu. Gitu. Makanya saya tanya ke Ustaz, kali biasanya itu kalau ada Ya, sakratul maut dibacakan katanya mempermudah. Jadi tergantung niatnya ya Ustaz ya. ya. Makasih banyak Ustaz penjelasannya. Naam Syekh, yujad soal akhar. نعم. Hal min alamati husnil khatimah an yamutal insan yaumal jumu'ah. Hal ada min alamati husnil قد khatimah. يموت الإنسان يوم الجمعة ويكون كافرا ويخلد في النار. Afwan, soaluha lailatal jumu'ah. Hal hada warada annaha. وليلة الجمعة قد يموت إنسان ليلة الجمعة وهو كافر ويخلد في النار. Ya, jadi kata Syekh, terkadang itu ya orang ada yang meninggal malam Jumat atau di hari Jumat, tetapi dia dalam keadaan kafir. Dan jika dalam keadaan kafir, maka dia akan senantiasa kekal di neraka. ليس لخصوص يوم معين مات فيه يدخل الجنة أو يدخل النار، بل بحسب على ما ختم له. ختم له بالإيمان والتقوى يدخل الجنة بلا عذاب، ختم له بالكفر يخلد في النار، ختم له بالإسلام لكنه لم يكن من أهل التقوى بل كان من أهل المعاصي، فهو تحت مشيئة الله، قد يعذب ثم يدخل النار ثم يدخل الجنة، وقد يدخل الجنة بلا عذاب بمشيئة الله عز وجل. الله أعلم ماذا يحصل معه. Ya, jadi tidak ada, kata Syekh, hari khusus yang misalnya kalau hari ini atau malam ini meninggal maka husnul khotimah masuk surga tanpa siksa. Kalau di hari yang ini su'ul khotimah masuk neraka. Nggak ada seperti itu, kata Syekh. Jadi tergantung apakah dia itu di akhir hayatnya itu mati dalam keadaan husnul khotimah, penghujung yang bagus, ataupun diakhiri dengan su'ul khotimah. Ya. Kalau dia bertakwa tentunya dia akan masuk surga tanpa siksa. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, ya dia akan kekal di neraka. Soalun akhar, نعم. hal yajuzu lil mar'ati ziyaratul qabri biduni mahram? هل القبر من بيتها إلى القبر يوجد سفر، يوجد انقطاع بنيان، أم هي بنفس البلدة؟ على حسب. فإذا كان في يوجد سفر لا تسافر المرأة بغير محرم. Ya, kalau ziarah kubur ke orang tua ataupun ke yang lainnya, ya, untuk perempuan tanpa mahram itu dilihat apakah di situ memerlukan safar atau tidak. Kalau misalnya dalam satu balad, ya, di situ tanpa safar, katakan dekat gitulah, di dekat, kalau ziarahnya dekat, nggak pakai safar, tanpa safar itu boleh saja. Tetapi kalau jauh perlu safar, berarti kalau perlu safar itu kan harus didampingi oleh mahramnya perempuan itu. Berarti masalahnya bukan di ziarahnya, tetapi di safarnya. Karena seorang perempuan kalau safar, safarnya harus didampingi oleh mahram atau oleh suaminya.
Syekh, hal نعم. warada anna man mata yaumal jumu'ati la yu'azzabu fi qabrihi? ألسنا قلنا قبل قليل Nah, أنه قد يموت الشخص ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ويكون كافر ويخلد في النار. ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh tadi, bahwasannya kalau orang mati dalam keadaan kafir, walaupun di hari Jumat, maka dia akan disiksa di kubur dan akan kekal di neraka. Soal Syekh, hal yajuzu lil mar'ati ayyal haqa bil janazati 'indal qabr qabla ad-dafn yani. يعني أن تمشي مع الجنازة Naam. للدفن يجوز. Hmm. Ya, diperbolehkan ya untuk perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, itu diperbolehkan. Soal Syekh, hal yusannu ru'yatu wajhil mayyit al-jinazah? كيف؟ ما هو السؤال؟ Hal yusannu ru'yatu wajhil mayyit? رؤية وجه الميت Naam. متى؟ هذا قبل الدفن يعني عند يجوز، هل يسن لكن ذلك؟ يسن لم أسمع، لا أدري. Diperbolehkan, tapi Syekh belum pernah mendengar bahwasannya itu disunnahkan. أنت سمعت؟ ما سمعته. ولا أنا. Soal, yaqulu ahaduhum hal ya'udu ruhul mayyit ila baitihi ila bait alladhi kana fihi والجسد أين الجسد؟ fil qabr. هو إذا مات الإنسان وبعد لم يدفن، كان في البيت، في بيته، تكون روحه فوق الجسد في البيت وتبقى إلى أن يدفن. فإذا دفن كانت الروح في الجسد. فعادة الناس أن أرواحهم لا تغادر إلا إذا بلي الجسد، فتكون بعد ذلك على حسب حال. إن كان كافرا فيكون في سجين، وإذا كان مؤمنا يعني عاصيا تكون روحه معلقة بين السماء والأرض أو في السماء الأولى. وإن كان تقيا تصعد روحه إلى الجنة، وشهداء المعركة تصعد روحهم إلى الجنة، تكون في حواصل طير. على حسب الحال، الأمر فيه عدة احتمالات. ثم قد يكون وليا وجسده باق، فيكون له الولي أحيانا تصرف على حسب الحال. يعني الجواب لا يكون قولا واحدا لكل الأرواح نفس الشيء، ليس كذلك الأمر. يعني هؤلاء لما يسألون هكذا سؤال أستغرب، يسألون سؤالا واحتمالات الإجابة والأحوال الأمور مختلفة جدا. تفضل. Ya, jadi jawabannya itu tergantung keadaannya, ruhnya siapa. Ya, kalau misalnya mayat ini belum dimakamkan, masih di rumah, maka ruhnya berada di atas mayat itu. Berarti ya di rumah karena belum dimakamkan. Lalu ketika sudah dimakamkan, di mana ruhnya? Ya ruhnya di dalam kuburan itu, di dalam kuburan, di dalam kuburan, ya. Sampai atau hingga jasadnya itu rusak, hingga jasadnya dimakan tanah misalnya. Kemudian orang-orang kafir
Di mana ruhnya? Di si jin, ya, di si jin. Kemudian rohnya orang yang bertakwa itu tergantung di surga. Adapun orang-orang mukmin lainnya yang tidak bertakwa di antara langit dan bumi atau di langit yang pertama. Adapun kalau rohnya seorang wali, nah, kalau seorang wali kan sebagian itu di antara para wali ada yang jasadnya tetap utuh, ya. Allah a'lam apakah sebagian atau seluruhnya. Tapi jika jasadnya masih utuh maka di situ rohnya di situ. Dan wali juga punya tasarruf, punya keistimewaan sendiri yang tidak ada pada orang biasa. Nah, ya. Jadi seperti itu penjelasannya, tergantung ya rohnya siapa, kemudian rohnya ini rohnya orang yang mukmin atau rohnya orang yang bertakwa, rohnya orang yang kafir. Rohnya wali, ya. Rohnya wali berbeda dengan rohnya orang yang biasa. Wallahu a'lam ya bagaimana yang dimaksud dengan tasarruf tadi. Kita lanjut ke uh, pertanyaan berikutnya. Soalun akhir Syekh, نعم hal yajuzu lil haidi ziyaratul qabr? للحائض. Naam. أليس القبر ليس في مسجد؟ Hmm. القبر هل هو في داخل المسجد أم خارج المسجد؟ Kharijal masjid fil adah indana. إن كان خارج المسجد يجوز. ليس Ya. من محرمات الحيض الذهاب إلى المقبرة. Ya. Jadi pertanyaannya apakah boleh seorang wanita yang sedang haid untuk berziarah kubur? Ya, ini dilihat kalau dari segi kuburannya ya nggak masalah. Tapi kalau kuburannya di dalam masjid, maka di sini seorang haid kan seorang yang sedang haid itu kan nggak boleh masuk ke kuburan, masuk ke masjid dalam keadaan haid. Tapi kalau di daerah kita biasanya kuburan itu di luar masjid, ya, di depan masjid atau di dekat masjid, tapi di luar masjid. Yang mana nggak masalah orang yang sedang haid kemudian datang ke kuburan itu untuk berziarah itu tidak masalah. بعد يوجد سؤال نقرأه شيخ. نعم تفضل. هل صحيح قال أحدهم هل صحيح أن قراءة القرآن أو التهليل للميت بلا وضوء لا ثواب له؟ لا يقول بذلك مسلم. Ya, jadi tetap dapat pahala ya. Seorang tidak adalah orang yang berbeda pendapat dalam hal ini. Bahwasannya membaca Al-Quran, membaca tahlil itu nggak disyaratkan harus wudhu dulu. Tanpa wudhu tetap dapat pahala. لا أحد من الأئمة قال أنه لا يجوز قراءة القرآن أو الذكر إلا مع الطهارة. Tidak ada salah seorang pun dari ulama yang mengharuskan ketika membaca Al-Quran, membaca dzikir harus dalam keadaan suci, berwudu. Tidak ada yang mensyaratkan seperti itu. Baik, sepertinya sudah habis ya pertanyaan-pertanyaan. Ya. Moderator bagaimana Masih penutupan? bisa bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada waktu, Ustaz, untuk bertanya? Masih ya, moderator? Ya, baik. Masih, Ustaz. Masih. Baik, silahkan bertanya. Baik, terima kasih.
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, ini terkait masalah bacaan Quran eh, buat si mayit. Kalau di daerah saya itu, Ustaz, biasanya kalau ada orang yang meninggal, biasanya kita mengundang beberapa orang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dan itu secara bergiliran membaca Al-Qurannya itu hingga menghatamkan 30 juz. Seperti itu. Dan ini yang kita undang itu hanya orang lain seperti itu. Misalnya kita memanggil dari anak pesantren seperti itu. Biasanya ada juga yang berpendapat bahwa yang membacakan ayat suci Al-Quran itu lebih afdalnya adalah anaknya si mayit. Nah, pertanyaan saya, apa benar yang berpendapat seperti ini ya Ustaz? Kalau misalkan kita mengundang orang lain dan pahalanya itu ya buat yang mengaji itu, orangnya itu yang mengaji, tidak sampai katanya kepada si mayit. Yang lebih afdal katanya itu cukup anaknya si mayit lah. Seperti itu. Bisa dipahami Ustaz pertanyaan Ya, saya? berarti Ya, apakah makasih banyak. bacaannya anak dari si mayit ini lebih utama daripada bacaan orang lain untuk mayit? Gitu Ya, kan pertanyaannya. iya. Eh, Makasih banyak, Ustaz. Naam Syekh, judul soal. نعم Hal qiraatul waladi lil mayyit afdalu min qiraati ghairihi lil mayyit? هذا يحسن القراءة وذاك لا يحسن يعني إن Eh, كان كذلك فهو كذلك. أليس في القراءة يختلف الأمر بحسب حال القارئ؟ إن كان تقيا وإن كان فاسقا، إن كان يحسن القراءة وإن كان لا يحسن القراءة، كل ذلك يؤثر. hal min haisul afdaliyah yani annal aula bi an yaqra'hu wa waladuhu min ghairihi aw nafsu syai'. يجوز ولده ويجوز غير ولده، Hmm. لا نخصص فقط الولد. Ya, untuk bacaan قد يكون Al-Qur'an عالما، قد يكون تقيا، قد يكون فاسقا، وذاك يحسن القراءة وهو عالم. الأمر يختلف. نعم. ya, untuk bacaan Al-Qur'an itu tidak ada pengkhususan bahwasannya oh ini anaknya lebih utama untuk membaca eh, Al-Qur'an untuk si mayit daripada orang yang lain untuk membacakan, itu tidak ada seperti itu. Tetapi yang lebih diutamakan itu bacaannya. Siapa yang bacaannya lebih baik, siapa yang lebih bertakwa, siapa yang lebih soleh. Nah itu yang lebih utama untuk membaca. Bacaannya akan lebih berpahala, pahalanya akan lebih besar. Bukan karena ini anaknya, karena ini bukan anaknya. Tetapi yang di situ yang dimaksud adalah kualitas bacaannya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bacaan Al-Quran yang benar, sebagaimana hukum-hukum bacaan Al-Quran. Ya, seperti itu penjelasannya. Kemudian tadi ada yang di chat itu eh, tidak disyaratkan untuk membaca Al-Quran itu harus wudhu dulu. Memang seperti itu. Untuk membaca Al-Quran tidak disyaratkan untuk wudhu terlebih dahulu. Tetap berpahala walaupun dia tidak berwudhu, tidak punya wudhu. Nah, tidak berwudhu, dia berhadas, baca Al-Quran itu berpahala. Yang disyaratkan untuk berwudhu dulu itu untuk menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Ya, kalau untuk membaca saja tidak disyaratkan berwudhu dulu. Dan itu berpahala walaupun tidak berwudhu. Ya, seperti itu. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Kalau wanita yang sedang berhadas, Ustaz, gimana hukumnya tuh membaca Al-Quran atau menyentuh juga Al-Quran? Hukumnya seperti apa itu, Ustaz? Wanita maupun laki-laki sama saja masalah hadas kecil ya. Boleh membaca Al-Quran, tetapi untuk memegang Al-Quran itu wudhu dulu. Hadas kecil.
Kalau misalkan kita ini sebagai guru ngaji misalnya Ustaz, tapi kita lagi halangan gitu. Apa kita boleh mengajarkan Al-Quran atau gimana? Kalau itu sudah pertanyaan yang melebar dari tema hari ini kayaknya. Jadi mungkin bisa pada kesempatan yang lain ya. Oh, seperti itu. Mm-mm. Ya, Termasuk yang pertanyaan yang baru muncul ini tentang membuka aplikasi Al-Quran di HP ini sudah terlalu melebar dari tema kita pada malam hari ini. Baik, apakah ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan kajian kita pada malam hari ini? satu lagi Ustaz, Ya, kalau misalkan kita ke makam orang tua kita, ya setiap pekan misalnya, terus kita membacakan surat Yasin di atas kuburannya itu, bagaimana kira-kira hukumnya itu, Ustaz? ya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Hmm. Sebagaimana Kalau kalau surah Al-Mulk, boleh saja. Semua Al-Quran boleh dibacakan. Sampai khatam pun boleh. Bagian manapun dari Al-Quran itu boleh. makasih Ustaz. Syekh, hal yujad ayamun makhsusah yusannu fiha li ziyaratul qabr? هلا ورد أنه آه، آه، جرت العادة أنه في الأعياد يذهبون لزيارة القبور، لكن لا يخصص ذلك فقط، بل يجوز زيارة القبر في كل وقت. Ya, kalau kebiasaan misalnya di sebagian daerah itu mereka berziarah di hari-hari raya, ya, atau di hari-hari tertentu, ya itu nggak apa-apa di hari itu. Tetapi tidak ada pengkhususan harus di hari itu, karena di setiap hari itu boleh untuk berziarah kubur. Ya. Bagaimana moderator? Sepertinya udah habis pertanyaannya. Ustaz, udah apa ditutup aja Ustaz karena Ya, waktu udah lewat. ya, baik. Kita mohon untuk Syekh berdoa berarti ya. Tutup dengan doa. Naam Syekh, intahatil as'ilah lau طيب tada'u. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ادخلنا الجنة بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. أستاذ حواري، أنا سأعتذر، أكمل أنت الدعاء لأن هناك من يتصل بي حالة ملحة، فاعتذر لي منهم وسلم لي عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syekh mohon maaf bahwasannya ada yang sedang menghubungi beliau, jadi beliau nggak bisa melanjutkan, tapi beliau minta saya untuk melanjutkan doanya. Ya kita berdoa lagi nggak masalah. Nanti kita tutup. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. Ya, Syekh mengucapkan salam kepada kalian. Jangan dulu. Terima kasih Ustadz. Saya moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk para teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga kita tetap istiqomah melanjutkan kajian kita selanjutnya. Dan terima kasih buat Syekh dan juga Ustadz. Barakallahu fiikum. Amin wa fiikum. أنهيتم عملتم الدعاء أستاذ حواري؟ نعم نعم شيخ أنهينا. طيب ماشي، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.